Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai mahasiswa yang saya banggakan, bertemu kembali pada mata kuliah kajian drama. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mazhab sastra dunia dan pengaruhnya terhadap sastra modern. Semoga teman-teman tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan ini dan dapat menyaksikan video pembelajaran berikut. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan 5 di antara mazhab sastra dunia serta membuat teks drama berdasarkan 5 aliran tersebut. Nah, di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan aliran sastra tersebut. Aliran sastra tersebut adalah prinsip yang dianut sastrawan dalam menciptakan sebuah karya sastra. Jadi, setiap sastrawan mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri terkait dengan sastra yang dihasilkannya. Nah, apa saja 5 aliran sastra tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama adalah aliran romantik, yang kedua aliran realisme, dan yang ketiga aliran simbolisme, keempat aliran ekspresionisme, dan yang kelima aliran absurdisme. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan makna dari aliran-aliran tersebut. Yang pertama adalah aliran romantik. Aliran romantik ini menekankan kepada ungkapan perasaan sebagai dasar perwujudan pemikiran pengarang, sehingga pembaca tersentuh emosinya setelah pembaca mengungkapkan perasaannya. Dalam aliran romantik, seorang sastrawan menggunakan perasaan mereka yang disampaikan secara tersirat dengan menggunakan gaya diksi yang dibuat secara indah maupun dramatik. Nah, bisa disimpulkan bahwa dalam aliran romantik ini adalah sebuah drama yang menceritakan tentang keromantisan yang merupakan ungkapan isi dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam karya tersebut. Contohnya adalah pada novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Nah, bisa teman-teman lihat atau baca terkait dengan novel tersebut. Di dalamnya penuh dengan kemesraan dan keromantisan dari tokoh-tokoh yang ada pada pada cerita tersebut. Nah, yang kedua adalah aliran realisme. Nah, aliran realisme ini adalah aliran seni dan sastra yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan cara yang paling otentik dan jujur. Ini adalah bentuk ekspresi yang berusaha untuk mereproduksi dunia nyata seakurat mungkin, tanpa banyak penyuntingan atau penambahannya. Realisme mendorong seniman dan penulis untuk merenungkan dunia sekitar mereka dengan penuh perhatian, mencoba menangkap detail kehidupan sehari-hari dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Nah, bisa disimpulkan pada realisme ini adalah terkait dengan cerita atau drama yang melukiskan keadaan yang sebenarnya. Bisa kita lihat pada kejadian-kejadian atau masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau peristiwa-peristiwa nyata lalu diperankan dalam sebuah drama. Nah, contohnya di sini adalah pada novel pada sebuah kapal, Kota Harmoni dan Tidak Ada Hari Esok. Nah, bisa teman-teman searching semuanya terkait dengan cerita dari novel tersebut yang memang menceritakan sesuatu hal yang nyata. Terus selanjutnya adalah aliran simbolisme. Aliran simbolisme ini adalah aliran kesusastraan yang penyajian tokoh-tokohnya bukan manusia melainkan binatang atau benda-benda lain seperti tumbuhan yang disimbolkan sebagai perilaku manusia. Nah, pada aliran ini tokoh-tokoh yang ada pada cerita dalam sebuah drama ataupun puisi adalah binatang atau tumbuhan yang memang berperilaku seperti manusia. Itu tergantung lagi kepada alur dari ceritanya seperti apa. Nah, contohnya di sini ada bisa dilihat teman-teman terkait dengan cerita dari contoh dari
aliran simbolisme ini. Nah, selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Apa itu aliran ekspresionisme? Aliran ekspresionisme ini adalah aliran dalam karya seni yang mementingkan curahan batin atau curahan jiwa dan tidak mementingkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang nyata. Ekspresi batin yang keras dan meledak-ledak bisa dianggap sebagai pernyataan atau sikap pengarang. Dalam aliran seni ekspresionisme ini diartikan sebagai aliran seni yang melukiskan perasaan dan penginderaan batin yang timbul dari pengalaman di luar yang diterima, tidak saja oleh panca indera melainkan juga oleh jiwa seseorang. Nah, bisa dilihat tadi dari pengertiannya itu adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang nyata itu tidak dipentingkan. Nah, tetapi ini berisi tentang curahan jiwa atau curahan batin dari seorang pengarang yang sifatnya adalah menggebu-gebu atau meledak-ledak atau penuh dengan semangat. Nah, bisa dilihat contoh dari aliran ini adalah persetujuan dengan Bung Karno. Nah, bisa saja teman-teman untuk membuat sebuah karya sastra atau sebuah drama ya yang berisikan tentang perjuangan untuk mendapatkan apapun itu. Nah, itu artinya teman-teman membuat cerita itu lebih dengan penuh perjuangan. Terus selanjutnya adalah aliran absurdisme. Aliran ini adalah aliran karya sastra yang berlandaskan anggapan bahwa pada dasarnya kondisi manusia itu absurd dan bahwa kondisi ini secara tepat hanya dapat dilukiskan dengan karya yang juga absurd. Yang disebut dengan karya sastra absurd di sini adalah yang berlandaskan anggapan bahwa pada dasarnya kondisi manusia itu absurd. Nah, di sini bisa dilihat bahwa absurd itu adalah sesuatu hal yang penuh dengan khayalan ya. Jadi bisa dilihat ya drama-drama pada saat ini tentunya cerita-cerita tersebut masuk ke dalam aliran absurd. Nah, sini banyak sekali contohnya, ada drama, prosa, puisi yang memang sifatnya absurd. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berakhir sudah untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah ditugaskan dan tugas proyek bisa diakses di LMS ini. Semoga dapat bermanfaat. Perhatikan terkait dengan tenggat waktu yang diberikan dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sejujur-jujurnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.